Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan petani tembakau hingga pelaku industri menunggu kebijakan cukai hasil tembakau dari Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Purbaya sempat mengemukakan kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini terlampau tinggi. Lantas bagaimana arah kebijakan cukai rokok Menkyu Purbaya? Kira-kira akan naik atau turun? Sekarang berapa rata-rata? 57%, tinggi amat. Ke aun lu. Pernyataan mengejutkan soal tingginya tarif cukai rokok di Indonesia dilontarkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Purbaya kaget dengan presentasi cukai rokok yang saat ini mencapai 57%. Padahal jika tarif cukai diturunkan, penerimaan negara justru akan lebih besar. Cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%, tinggi amat. Ke aun lu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Purbaya memahami tujuan dari tingginya tarif cukai rokok adalah untuk menekan konsumsi rokok nasional dan mengecilkan industrinya. Namun Purbaya menilai kebijakan cukai hasil tembakau selama ini belum dilakukan secara optimal. Menurutnya, regulasi tersebut tidak memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak di sektor tersebut. Kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Itu kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harusnya dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Lebih dari sekedar cukai, ternyata ada ancaman serius bagi industri rokok domestik, yakni peredaran rokok ilegal. Purbaya berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi pasar industri rokok lokal. Menteri Keuangan telah meminta platform e-commerce untuk segera menghentikan penjualan rokok ilegal dan akan menindak tegas jika masih ditemukan. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang lama biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair karena kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina atau dari luar negeri ya, situ di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh, kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana. Satu lagi kalau kita dengan BCP itu palsu. Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji, mengatakan para petani tembakau memiliki asa besar terhadap pemerintah untuk segera melakukan perbaikan atas regulasi tingginya tarif cukai tembakau yang dinilai memberatkan. Meskipun industri rokok dianggap kontroversial, namun telah menyumbang triliunan rupiah bagi negara melalui cukai. Adapun target cukai rokok mencapai 230,9 triliun rupiah pada 2025. Hingga Juli 2025, realisasi penerimaan cukai rokok sebesar 121,98 triliun rupiah atau setara dengan 53,01% target sepanjang tahun. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.